Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan jawabin pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan tentang bahasa. Saat ini di kepalaku tuh sudah terkumpul sekitar 5 bahasa yang bisa aku anggap fasih, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang ada di level intermediate, bahasa Jerman dan bahasa Korea. Dan yang baru aku mulai itu bahasa Jepang. Aku udah buat beberapa video sebelumnya di mana aku menggunakan bahasa tersebut. Halo semuanya, namaku Zahid. I'm a 19-year-old YouTuber who's currently in a gap year. Ich habe meine Uni am 5. April verlassen. 저는 대학교에 신청하려고 하면서 외국어를 열심히 공부하고 있어요. minasan yoroshiku onegaishimasu. Pertanyaan pertama datang dari Sob Jagung. Gimana cara hafal kosakata bahasa Inggris? Kalau misalnya kita nggak inget-inget sama suatu kata, itu berarti otak kita masih menandai bahwa kata itu nggak terlalu penting dan karena itu nggak perlu untuk diingat karena nggak bakal digunakan. Ini pertanda bahwa apa yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan apa yang kita temui pada keseharian kita. Misalnya, aku bakal lebih cepat untuk hafal kosakata yang berkaitan dengan sekolah daripada kosakata yang berkaitan dengan jenis-jenis bawang. Kemudian yang harus kita lakukan adalah dengan banyak mendengarkan dan membaca. Proses kita memahami suatu bahasa itu datangnya bukan dari kita ngomong atau dari kita nulis yang juga dinamakan dengan output, tapi itu datangnya dari kita membaca, mendengarkan, dan hal semacamnya yang dinamakan dengan input. Jadi caranya ingatkan otak kita bahwa kata yang ingin kita pelajari itu penting dengan cara kita bertemu dengannya secara terus-menerus dari tontonan kita, dari bacaan kita, atau kalau misalnya katanya termasuk kata sulit, kita nanti bisa bikin kayak flashcards atau sistem-sistem tertentu yang membuat kita bertemu dengannya. Aufal bertanya, bingung mau mulai belajar bahasa Inggris dari mana? Mulai dari menonton dan membangun interest natural terhadap konten-konten yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris yang diajarkan secara massal itu seringkali tidak bekerja karena emang nggak semua orang merasa bahasa Inggris itu penting dalam hidupnya. Bagaimanapun kita meyakinkan orang lain bahwa bahasa Inggris ini bisa membantu kamu belajar ini, kamu jadi bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kalau orang tersebut hanya mendengar dan tidak merasakannya sendiri, belajar bahasa Inggris itu akan sangat sulit. Jadi di tahap awal yang harus dilakukan adalah cari sesuatu dari bahasa Inggris yang kira-kira bakal kita sukai dan membuat kita bersemangat. Tahira bertanya, cara cepat kuasai grammar bahasa Inggris. Sama seperti sebelumnya, banyak-banyak mendengarkan. Kemudian yang perlu disadari adalah biasanya yang bikin puyeng dalam belajar grammar itu karena banyaknya pengecualian. Nah, di sini caraku untuk menghadapinya adalah aku menyadari bahwa grammar itu sebenarnya nggak ada di bahasa manapun. Istilah grammar itu hanya dikonstruksi supaya bahasa tersebut bisa diajarkan secara massal. Jadi kalau misalnya kita ketemu potongan grammar atau tata bahasa yang sulit, ingatlah bahwa bahasa itu sebenarnya memang berantakan. Hampir nggak ada bahasa yang natural yang bukan dibikin oleh manusia yang punya aturan grammar yang solid seperti itu. Kalau misalnya kita bertemu dengan sesuatu yang baru dan itu terlihat seperti pengecualian yang aneh, kita nggak mengkaitkannya dengan, kok ini nggak cocok ya sama penjelasan grammar ini. Tapi kita lebih mengkaitkannya dengan konteks. Ternyata kalau misalnya orang yang lagi marah, dia bilangnya kayak gini ya. Kalau misalnya ternyata orang yang ngomongin tentang orang lain, dia ngomongnya kayak gini ya. Bagiku, grammar itu hanyalah pembantuku untuk bisa mengarahkan proses belajarku seperti apa. Tapi kalau untuk menguasainya, aku lebih pengen menguasai konteks. Aku pengen lebih tahu kira-kira dalam situasi, kemudian dalam mood, dalam ekspresi seperti apa aku bisa menggunakan suatu tata bahasa tertentu. Kalau cuma bisa pilih dua, bahasa apa yang bakal kamu pilih? Aku bakal pilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia udah jelas, kayaknya nggak perlu dijelasin lagi. Kenapa bahasa Inggris? Karena kalau misalnya kita udah kuasai bahasa Inggris, ilmu apapun yang mau kita pelajari itu sumbernya jadi jauh lebih banyak. Terus kalau misalnya kita mau belajar bahasa ketiga, keempat, itu hampir semuanya udah punya resource belajar yang bagus yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita udah bisa bahasa Inggris, kita jadi lebih mudah untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa berikutnya karena banyak sekali sumber-sumber belajar untuk bahasa tersebut yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Neki bertanya, kadang kalau mau ngomong pakai bahasa asing suka mikir dulu nggak sih pakai bahasa Indonesia? Yap, ini masih kerap kali terjadi, terutama pada bahasa yang dimana aku masih baru di dalamnya. Gimana biar nggak kepikiran buat nge-translate di pikiran kita? Caranya adalah kalau misalnya kita lagi melihat sesuatu, kita melihatnya tuh bukan dari bahasa ibu kita dulu, tapi kita mencoba memahaminya langsung dari bahasa yang kita ingin pelajari. Dan berpikir sebagaimana native speaker akan berpikir. Kayak misalnya dalam bahasa Jepang atau bahasa Korea, kita nggak mikir, aku makan apel, tapi aku apel makan. Watashi wa ringo tabemasu. Aisyah bertanya, Zaid mau belajar bahasa Arab nggak? Kalau bisa sih mau belajar semua bahasa, cuma saat ini untuk bahasa Arab aku kayak nggak punya ketertarikan yang membuatku pengen belajar. Karena itu untuk belajar bahasa Arab aku mau kapan aku merasa aku tertarik dan kapan aku merasa aku siap. Pasti nanti bakal ada aja yang bilang, kan belajar bahasa itu penting buat agama, penting buat beribadah dan lain-lainnya. Yang perlu dicatat di sini adalah belajar bahasa untuk beribadah dan belajar bahasa sampai level kefasihan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan juga perlu disadari bahwa banyak sekali perbedaan antara bahasa Arab kolokwial yang dipakai sehari-hari dan juga bahasa Arab yang sering kita temui dalam naskah-naskah
keagamaan. Walaupun tentu belajar salah satunya bisa saling melengkapi dan menguatkan yang lainnya. Efektif nggak sih kalau belajar bahasa secara otodidak? Yang menurutku penting dari otodidak ini bukanlah kita beneran belajar bahasa dari 0 sampai 100 itu semuanya sendiri. Belajar bahasa itu beda sama kita belajar coding atau kita belajar menjawab soal-soal olimpiade, di mana kita belajar sendiri dari buku-buku. Kita bisa buktikan dari apakah nanti di komputer kita itu codingnya berhasil, atau kita nanti dari eksperimen fisika kita, oh ternyata lampunya jadi nyala. Kalau belajar bahasa, itu ujung-ujungnya kan bahasa itu alat untuk komunikasi sama orang lain. Jadi walaupun kita bisa mencapai level conversational dengan otodidak, kok misalnya kita mau dianggap benar-benar fasih, itu pada suatu tahap kita bakal harus membuktikannya dengan orang lain yang selain diri kita. Jadi kalau menurutku, otodidak belajar bahasa itu hanya bisa dilakukan hingga level tertentu. Beda dengan self-directed. Self-directing ini adalah menentukan sendiri bagaimana kita mau belajar. Kalau misalnya kita milih otodidak karena itu yang kita suka dan ternyata kita coba, oh ternyata cocok sama goals kita, sok otodidak. Tapi untuk kebanyakan kasus belajar lainnya, yang terbaik adalah kita self-direct. Ada fase-fase di mana kita harus self-learn dengan otodidak ini. Nanti ada juga fase-fase di mana kita harus mencari bantuan ke pihak luar, entah dari tutor profesional, ikut les sementara, dan sebagainya. Lebih baik nggak otodidak tapi emang bisa belajar bahasanya daripada cuma bisa bilang, oh saya belajar secara otodidak. Kak, kalau tutor dari negara asal gitu, gimana cara dapetinnya? Tutor-tutor di mana aku bisa berbicara one-on-one, itu semuanya aku temui di italki. Ngomong dengan native speaker 1 jam sekali seminggu dengan harga yang ditawarkannya, itu termasuk opsi yang paling terjangkau. Jadi saranku teman-teman bisa langsung nanti browsing di italki, kira-kira guru mana yang cocok dengan budget kita, dan tonton video perkenalannya. Oh, kayaknya guru ini cocok nih sama saya. Coba nanti booking 1 jam untuk percobaan dan lihat apakah teman-teman pengen melanjutkan belajar di italki atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau dapat $10 tambahan, itu teman-teman tinggal daftar ke italki lewat link yang ada di deskripsi. Nanti setelah pembelian pertama, teman-teman bakal langsung dapat $10 atau 140.000 untuk digunakan buat beli kelas berikutnya. Mas Ruben bertanya, apakah mendengarkan musik itu membantu kamu untuk belajar bahasa? Jawabannya iya, dan ini adalah salah satu cara terbaik bagiku. Kalau misalnya bahasa Korea dulu aku banyak banget denger lagu Day6, oh ini lagunya bagus-bagus banget. Terus karena itu aku jadi semangat belajar bahasa, dan sekarang aku senang sekali karena sekarang kalau misalnya aku denger lagu Day6 yang dimana dulunya terdengar seperti blur-blur kayak misalnya Yeposo atau gitu-gitu, sekarang aku kayak, oh ternyata artinya ini, oh ternyata dia mau ngomong ini, oh pantesan playlist Day6 tuh dianggap playlist ambiar. Dan ya, itu adalah suatu hal yang mengasihkan dan aku mempraktekannya untuk semua bahasa yang aku pelajari. Saida bertanya, perlu nggak sih kita nentuin tujuan untuk belajar bahasa? Jadi untuk semua bahasa yang aku pelajari itu memang bukan aku lihat dulu, oh tujuannya supaya aku bisa ini, supaya bisa itu. Itu jadi pertimbangan kedua. Pertimbangan pertamanya itu hanya karena, oh ini kok bahasanya datang di masa yang sangat tepat ya dalam hidupku. Dan karena itu semuanya diawali dari pengen. Sayangnya kalau misalnya kita bermodal pengen aja, apa yang terjadi nanti kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan kemudian kita jadi nggak suka lagi sama bahasanya. Karena itu, walaupun mungkin pada awalnya kita di-trigger oleh rasa pengen, kita juga harus pinter-pinter dalam goal setting. Kita harus tahu nih, visualisasi. Oh, kalau misalnya saya bisa bahasa ini, nanti saya bisa ini, bisa ini, bisa itu. Oh, nanti mungkin saya jadi punya teman orang Korea. Oh, nanti mana tahu saya sampai Jepang ketemu mas-mas dan ternyata kami membangun hidup bersama. Jadi kita harus pinter-pinter goal setting. Salah satu caranya adalah dengan visualisasi diri kita menggunakan bahasa tersebut, entah di lingkungan akademik, pertemanan, atau apapun itu. Di antara semua bahasa yang kamu pelajarin, bahasa mana yang paling cepat dikuasain? Aku rasa yang paling cepat dikuasain itu adalah bahasa Korea. Alasannya karena aku benar-benar menyukai bahasa itu, terutama waktu aku baru-baru belajar. Playlist Spotify-ku waktu itu cuma lagu-lagu Korea doang, terus tontonanku cuma drakor doang. Dan karena aku sangat-sangat menyukainya, aku jadi sangat banyak mengkonsumsinya, mendengarkan, menonton, membaca. Ketika aku mulai coba mempraktekannya, oh tahu-tahu kok bisa sampai sini ya. Dan ya, itu adalah perasaan bagus yang mendorongku untuk belajar lebih lanjut lagi. Ray bertanya, apa struggle terbesar dalam mempelajari bahasa ketiga? Struggle terbesarnya adalah waktu, karena emang belajar bahasa butuh waktu. Belajar satu bahasa aja itu bisa butuh waktu 1000 jam, sekitar 3 tahun, 4 tahun untuk sampai level advance kalau konsisten. Apalagi kalau misalnya ditambah bahasa kedua, bahasa ketiga. Alif bertanya, gimana cara membagi waktu yang efektif untuk belajar dua bahasa yang berbeda? Caraku adalah dengan mencoba konsumsi konten yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Dan karena akan sulit bagi kita untuk bisa menginkorporasikan reading, listening, writing, speaking untuk semua bahasa kita setiap hari dengan berkelanjutan, yang terbaik adalah dengan coba, oh untuk reading aku pakai bahasa Inggris deh, untuk speaking nanti aku coba kelas bahasa Korea, listeningnya lagu bahasa Jepang, oke. Terus untuk writingnya mungkin aku bakal coba belajar pakai bahasa Jerman. Ada nggak bahasa yang unik menurut kamu tapi nggak dulu untuk kamu pelajari? Ada, kayak semua bahasa itu menurutku unik banget, cuma mungkin yang pengen aku pelajari banget, yang paling lengket itu bahasa Islandia. Mereka tuh di bahasanya tuh ada bunyi
falhar. Jadi ada bunyinya itu yang nggak ada di bahasa Indonesia atau bahasa lain yang pernah aku dengarkan sebelumnya. Jadi itu sangat unik. Astri bertanya, kalau nggak salah kamu pakai Anki ya? Share dong tentang gimana kamu organize-nya. Yap, aku pakai Anki. Jadi Anki itu adalah aplikasi flashcard yang menginkorporasikan yang namanya adalah Spaced Repetition System. Jadi kita itu disuguhkan flashcard untuk mereset kurva lupa yang terlihat seperti ini. Flashcard itu akan disuguhkan ke kita di saat kita hampir saja melupakannya. Dan setiap iterasi atau pengulangan, waktu kita untuk review satu kartu itu jadi lebih membesar dan membesar. Jadi kayak misalnya untuk review kartu pertama itu mungkin butuh waktu 1 hari, kemudian nanti iterasi kedua butuh waktu 7 hari, kemudian jadi 35 hari, hingga di saat dimana itu jadi kayak 300 hari. Hingga di level tertentu kita nggak perlu review flashcards itu lagi karena udah ditanam di memori paling dalam diri kita. Biasanya yang di Anki ini aku masukin kosakata-kosakata yang sulit berguna tapi nggak cukup sering aku temui. Karena itu akan sulit bagiku untuk secara natural ketemu misalnya di drama atau di hal-hal yang aku konsumsi. Jadinya aku masukin aja ke Anki, dan karena itu kosakataku jadi bisa lebih luas dan lebih fleksibel, tidak hanya hal-hal yang sering dipakai sehari-hari saja. Elrica bertanya, Bang, gimana caranya supaya bisa konsisten dalam belajar bahasa? Kalau misalnya belajarnya itu sendiri, kamu yang arahin maunya seperti apa, itu pilih pertama bahasa yang memang kamu punya ketertarikan besar untuk bisa memahaminya. Kemudian lakukan sedikit-sedikit, yang penting ada setiap harinya. Mendingan kita itu belajarnya 20 menit setiap hari daripada 3 jam tapi cuma 1 kali sebulan. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya mau nonton video tentang bahasa lagi, aku udah ada playlist spesial untuk kamu tonton. Komen juga di bawah apa tafsiranmu terhadap kata-kata yang sudah aku sebutkan tadi. Perspektifmu yang berbeda itu bisa membantu teman-teman melihat belajar bahasa ini dari sudut yang Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.